Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi a'azzana bil imani bih wa hadana ila azimi syari'atih wa hadana bittiba'i afdali rusulih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah fi uluhiyatihi wa rububiyatihi wa asma'ihi wa sifatih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Para pendengar dimanapun Anda berada, ada yang bertanya kepada Buya, Buya tolong arahannya. Bagaimana caranya kita selaku seorang muslim memuliakan Sayyidul Ayyam, yaitu hari Jumat? Baik. Hari Jumat oleh baginda Rasul disebut sebagai Sayyidul Ayyam, yaitu penghulunya hari-hari, pemimpinnya hari-hari, pemimpin hari Kamis, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, dan Rabu. Itu pemimpinnya adalah hari Jumat. Dalam hal ini Buya akan menjawab pertanyaan dari orang tersebut. Dan memang pertanyaannya sangat bagus. Karena selama ini tidak sedikit umat Islam yang tidak paham mengapa hari Jumat disebut sebagai Sayyidul Ayyam. Disangkanya sama saja dengan hari-hari yang lain. Tentu saja baginda Rasul tidak akan menyampaikan istilah Sayyidul Ayyam bagi hari Jumat kalau sama saja dengan hari-hari yang lainnya. Tentu banyak rahasia di dalamnya yang harus kita gali sehingga hari Jumat itu betul-betul terasa sebagai penghulunya hari-hari. Pemirsa, dimanapun Anda berada, pada saat kita memasuki hari Jumat, yaitu pas berkumandangnya adzan maghrib setelah hari Kamis, maka bersegeralah kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, segala puji bagimu yang mengurus mengatur alam semesta. Dan alhamdulillah ya Allah, saya bisa lagi atau masih diberikan kesempatan untuk masuk hari Jumatmu. Dan tidak cukup dengan hamdalah Alhamdulillahirabbil alamin. Kita katakan lagi, ucapkan lagi, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Mengapa kita mesti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pas memasuki hari Jumat? Karena pada hari Jumat banyak sekali kesempatan-kesempatan kita untuk mendapatkan pahala yang sebanyak-banyaknya. Setelah kita 6 hari penuh bekerja
banting tulang untuk keluarga. Maka pada saat memasuki hari Jumat itu terasa lega rasanya, karena kita akan menikmati kemuliaan hari Jumat setelah kita penat 6 hari bekerja. Maka dalam hal ini tentu saja sebagaimana sering Buya sampaikan, bahwa hari Jumat itu wajib liburnya kita bekerja. Wajib liburnya anak-anak bersekolah. Wajib liburnya pegawai negeri, pabrik-pabrik, para pedagang untuk libur di hari Jumat, untuk mendapatkan kenikmatan kemuliaan hari Jumat itu, yaitu hari Sayyidul Ayyam. Setelah kita mengucapkan hamdalah, kemudian kita segera berwudu untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Bawa istri kita, bawa anak-anak kita yang laki dan perempuan. Kita semuanya berangkat ke masjid untuk sholat di awal waktu dan berjamaah yang pahalanya berlipat sampai 27 derajat. Setelah kita melaksanakan sholat maghrib, biasa kita zikir doa, kemudian tidak pulang ke rumah dulu, menunggu adzan isya di masjid. Dari maghrib sampai ke isya kita membaca Al-Quran. Dan membaca Al-Quran itu betul-betul besar pahalanya. Sebagaimana sabda Rasul, man qara'a harfan fi kitabillahi ta'ala falahul hasanah wal hasanatu bi asyri amthaliha la aqulu alif lam mim harfan walakin alifun harfan wa lamun harfan wa mimun harfan. Yang artinya barang siapa yang membaca Al-Quran, maka baginya pahalanya itu 1 huruf 10 kebaikan. Dan aku tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, tetapi alif lam mim itu adalah 3 huruf, yaitu terdiri dari lam atau alif, lam, dan mim. Luar biasa. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kenikmatan, memberikan pahala yang besar untuk para pembaca Al-Quran. Meskipun itu tidak paham artinya. Terlebih lagi kalau paham artinya. Mengapa Buya atau dari hadis itu, mengapa Buya menyimpulkan meskipun tidak paham atau tidak bisa artinya, tetapi tetap mendapatkan 10 kebaikan dari 1 huruf. Baginda Rasul mencontohkan dalam hadis tersebut alif lam mim. Tidak ada yang bisa menerjemahkan alif lam mim. Bahkan baginda Rasul pun tidak tahu maksudnya alif lam mim. Hanya Allah yang mengetahui maksudnya. Nah, maka kalau kita tidak bisa menerjemahkannya pun, ya, tetap kita mendapatkan 10 kebaikan. Terlebih lagi kalau kita bisa menerjemahkan, lebih lagi pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Membaca Al-Quran bersama-sama masing-masing hancanya sampai berkumandang sholat isya. Kemudian pada saat adzan berkumandang sholat isya, kita berjamaah lagi isya. Kita pulang ke rumah. Dan bagi kita selaku kepala rumah tangga, terlebih lagi kalau disertai dengan istri kita, setelah pulang dari sholat isya itu, banyaklah kita beristighfar di malam Jumat itu. Banyaklah kita berzikir, banyaklah kita bersolawat, diakhiri dengan doa.
Banyaklah kita beristighfar. Jangankan kita, baginda Rasul pun banyak beristighfar. Terlebih lagi kita manusia biasa yang banyak dosa. Istighfar ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana tertera di dalam Quran surat Nuh ayat yang ke-10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Atau kalau lengkap dari awal ayat, fakultus taghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Memohon ampunlah kalian kepada Tuhan kalian. Sesungguhnya Dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Maha Pengampun. Ingatlah dosa-dosa kita selama 6 hari ke belakang. Ingatlah dosa-dosa kita. Sampai kita mencucurkan air mata dari mata kita. Ingat akan dosa-dosa kita. Dosa kepada orang tua kita yang selama ini hanya merepotkan beliau-beliau. Kita belum bisa memuliakannya, memberikan yang terbaik kepada orang tua kita. Dosa terhadap istri kita. Mungkin selama ini kita belum mengajarkan al-Islam dengan baik kepada istri kita. Dosa kepada anak-anak kita, dan lain sebagainya. Banyaklah beristighfar. Faqul astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Sehingga kita berharap untuk nanti pada saat masuk hari Sabtu, bersih dosa-dosa kita. Setelah kita beristighfar, banyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil adzim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil adzim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat ke-41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha dzikran katsira. Shadaqallahul adzim. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah. Zikron katsira, dengan zikir yang banyak. Zikir untuk memahasucikan Allah. Zikir untuk memuji kepada Allah. Zikir untuk memahabesarkan Allah. Zikir dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Dan hauqallah la haula wala quwata illa billahil aliyyil adzim. Untuk menghilangkan ketakaburan, kesombongan dalam segala bidang. Baik dalam pekerjaan sudah selesai, itu tanpa pertolongan Allah tidak akan selesai. Dan lain-lain sebagainya. Kemudian juga dalam hal ini bersolawatlah kepada baginda Rasul. Manusia yang paling banyak manfaatnya. Manusia yang paling besar manfaatnya, bahkan melebihi orang tua kita. Tidak lain dan tidak bukan. Siapa lagi kalau bukan baginda Rasul. Bagaimana beliau memperjuangkan al-Islam ini
dengan nyawanya, jiwanya, harta bendanya, pikirannya, tenaganya. Tanpa perjuangan beliau yang luar biasa, mungkin kita ini kafir. Tapi baginda Rasul saat itu berdakwah dengan sungguh-sungguh, menyampaikan Islam secara kafah, membentuk suatu jamaah yang luar biasa. Para sahabat disebar ke berbagai negara untuk berdakwah, bahkan sampai ke negeri kita ini. Dan alhamdulillahirabbil alamin, kita menjadi seorang muslim. Tanpa menjadi seorang muslim, hidup kita ini sia-sia dan neraka sudah menunggu. Karena seluruh non-muslim itu masuk neraka jahanam. Kita alhamdulillah, meskipun kita harus berjuang melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, kita menjadi seorang muslim yang sejati. Nah, dalam hal ini banyaklah bersolawat kepada baginda Rasul, dalam arti memohon kita kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan, memberikan kesejahteraan kepada baginda Rasul. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 56 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Ya, wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian kepada beliau baginda Rasul. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat. Kita pun selaku seorang muslim mesti bersolawat kepada baginda Rasul. Sambil mengingat jasa-jasa beliau. Kemudian dalam hal ini juga kita berniat dan langsung action. Bagaimana menteladani baginda Rasul. Beliau seorang suami yang luar biasa, seorang pemimpin yang luar biasa, seorang khalifah. Bagaimana beliau seorang yang berakhlakul karimah dan lain sebagainya. Kita ikuti betul-betul sekemampuan kita. Kemudian berikutnya di malam Jumat itu banyaklah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kebaikan kehidupan kita, memohon keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, memohon kepada Allah kita dimudahkan dalam kehidupan dunia ini, memohon kepada Allah agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, dimudahkan berbagai aktivitas kita dalam berdakwah, dalam belajar, bekerja, dan lain sebagainya. Ud'uni astajib lakum. Ud'uni, berdoalah kalian kepadaku, begitu firman Allah. Astajib lakum, niscaya aku mengabulkan doa kalian. Pasti dikabulkan. Itu ada di dalam surat Ghafir atau surat Al-Mu'min ayat yang ke-60. Ud'uni astajib lakum. Itulah zikir kita, sholawat kita, doa kita, istighfar kita di malam Jumat. Lakukan dengan rutin tiap malam Jumat. Terus berikutnya kita istirahat. Dan jangan lupa, setelah 6 hari kita penat bekerja, kemudian kita ada di hari libur, kesempatan kita untuk menjadikan badan kita sehat, ruhiyah kita, batin kita sehat, dan bisa menyenangkan pasangan kita, yaitu istri kita, maka jangan tertinggal. Jangan ketinggalan, jangan terlewat bersenggama nafkah batin dengan istri kita. Luar biasa. Akan mengembalikan otot-otot kita menjadi lentur, pikiran kita menjadi jernih. Subhanallah. Akal kita akan lebih cerdas lagi. Jangan kelewat nafkah batin di malam Jumat.
Tentu doa-doanya juga jangan kelewat. Cara-caranya, kaifiat kita nafkah batin itu bagaimana? Itu ada cara-caranya. Sehingga kita dan istri kita merasakan kenikmatan nafkah batin itu. Itu jangan lewat. Malam Jumat itu. Pendengar rahimakumullah, pemirsa dimanapun Anda berada. Kemudian di sepertiga malam kita bangun. Bahkan lebih baik kalau memungkinkan, bangunkan istri kita. Untuk apa, Bu ya? Melaksanakan sholat tahajud. Sholat tahajud yang luar biasa itu manfaatnya, pahalanya besar. Karena itu termasuk nawafil di atas sunnatul muakkadah. Besar itu pahalanya. Dan manfaatnya besar bagi kehidupan di dunia kita. Jangan kelewat sholat tahajud di sepertiga malam. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Bani Israel dari ayat 78 sampai ayat 80 begitu jelas menyampaikan manfaat pahala faedah daripada sholat tahajud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Shadaqallahul azim. Wa minal laili, dan dari sebagian malam, fatahajjad bihi nafilatan lak. Bertahajudlah sebagai ibadah nawafil tambahan bagimu. Asa ayab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan akan menjadikan kamu berada dalam kedudukan yang terpuji. Allah ya Rabbi. Siapa yang tidak mau menjadi seorang pemimpin, manajer dalam suatu perusahaan? Siapa yang tidak mau menjadi seorang suami yang dihargai, dihormati oleh istri dan anak-anaknya? Siapa yang tidak mau menjadikan orang kedudukannya terpuji, orang yang baik di lingkungan masyarakat? Fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayab'asaka rabbuka maqaman mahmud. Maqam yang terpuji. Tahajud. Salat tahajud. Wa qurabi, dan doanya itu, adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ya Allah, adkhilni mudkhala sidqin. Masukkanlah aku dengan masuk yang cara baik. Masuk dengan cara yang baik. Wa akhrijni mukhraja sidqin, dan keluarkanlah aku dengan keluar cara yang baik. Ya, kita kan dalam kehidupan kita ini selalu masuk dan keluar. Masuk satu organisasi, keluar dari satu organisasi. Masuk suatu pekerjaan perusahaan, keluar dari suatu perusahaan. Masuk dalam satu program, keluar atau selesai dalam satu program. Apapun itu semuanya, ada masuk dan ada keluar. Kita ingin pada saat kita memulai aktivitas itu, ya, berikanlah ya Allah cara yang baik untuk masuknya itu. Bimbinglah kami. Dan keluarlah ya Allah, keluarkanlah aku dengan keluar yang baik. Tidak menyisakan hal-hal yang sifatnya itu menjadi tidak baik. Baik dengan teman, baik juga menyangkut perusahaan atau uang dan lain sebagainya.
selalu masuk dengan baik dan endingnya baik juga. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Dan jadikanlah aku ya Allah dari sisimu sultanan nasira, kekuatan yang menolong. Banyak orang punya kekuatan, banyak orang punya jabatan, banyak orang punya uang yang banyak, tapi tidak nasira, tidak menolong, bahkan mencelakakan. Dengan sholat tahajud yang rutin ini, terlebih lagi di malam Jumat, itu akan menjadikan penolong dengan izin Allah tentunya dalam kehidupan kita sehari-hari. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Telah datang hak dan melenyapkan kebatilan. Dan sesungguhnya kebatilan itu akan lenyap. Kita seorang muslim berdakwah dengan baik, beribadah dengan baik, menghadapi kebatilan-kebatilan, jangan kalah. Dengan berbagai cara dan strategi, kita harus selalu menang untuk menjaga al-haq atau kebenaran. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Baik juga secara intern perilaku kita, perilaku yang buruk yang ada dalam diri kita, maka harus lenyap dan muncul dalam diri kita perilaku yang al-haq, perilaku yang benar, sehingga kita menjadi seorang mukmin yang sejati. Pemirsa yang berbahagia, setelah itu kita berjamaah sholat subuh. Allah ya Rabbi ya Karim, sholat subuh berjamaah itu sangat besar pahalanya. Sampai baginda Rasul menyampaikan barang siapa yang tahu pahala sholat subuh berjamaah, maka dia akan datang ke masjid untuk berjamaah sekalipun dengan merangkak karena dia sedang sakit. Jadi meskipun sedang sakit, kalau orang itu paham, tahu akan pahala sholat subuh berjamaah, dia akan merangkak datang ke masjid. Saking besarnya pahala. Dan baginda Rasul tidak menyampaikan apa pahala sholat subuh berjamaah itu. Berjamaah subuh, berzikir, berdoa, istighfar, pulang ke rumah, kita menyertai istri kita berangkat ke pasar. Karena nanti siang setelah sholat Jumat, kita satu keluarga sebaiknya di hari Jumat melaksanakan makan berjamaah. Allah. Seminggu sekali kita makan berjamaah. Setelah sholat subuh kita menyertai, mendampingi, berangkat kita dengan istri kita ke pasar untuk berbelanja. Untuk membuktikan bahwa kita pun care kepada sang istri. Untuk merasakan juga bagaimana susahnya, beratnya mengurus keperluan dalam pengertian masak, membersihkan rumah dan sebagainya. Berat juga istri kita bekerja di rumah. Menyertai istri kita ke pasar, belanja. Subhanallah. Untuk lebih meningkatkan keharmonisan, kehangatan antara kita dengan istri kita. Menunjukkan kasih sayang kita. Dan seorang suami yang baik itu yang suka membantu pekerjaan seorang istri. Tidak gengsi, tidak merasa rendah. Bahkan merasa senang kita bisa membantu pekerjaan sang istri. Terlebih lagi kalau istri kita sedang hamil, berat rasanya. Istri kita itu untuk melaksanakan pekerjaan di rumah, kita bantu. Bagaimana kita harus menjadi seorang suami yang baik. Sebagaimana di dalam hadis riwayat Tirmizi, baginda Rasul bersabda. Yang begini sabda Rasul itu. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa
Wa khyarukum khyarukum linisaihim. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Seorang mukmin yang sempurna keimanannya, ahsanuhum khuluqa, yang baik akhlaknya, berakhlakul karimah. Wa khyarukum khyarukum linisaihim. Dan di antara kalian, suami yang baik adalah suami yang baik kepada istrinya. Allah ya Rabbi ya Karim, yang akhlaknya baik terhadap istrinya. Sehingga jauh daripada KDRT. Karena salah satu fungsi seorang suami itu adalah melindungi, menjaga keselamatan istri kita. Itulah yang kita lakukan. Merasakan kita bagaimana belanja dengan istri kita. Bahkan ikut masak kalau memungkinkan. Allah ya Rabbi. Kemudian setelah itu jangan lupa pada saat sudah waktunya, waktu duha, kita melaksanakan sholat duha. Allah, sholat duha itu pahalanya besar sekali. Bahwa seluruh sendi-sendi badan kita itu ada 360 sendi, begitu sabda Rasul. Dan sebaiknya itu harus ditebus dengan sedekah. Kemudian sabda Rasul, tidak usah kita bersedekah sebanyak 360 sendi. Cukup dengan 2 rakaat kita melaksanakan sholat duha. Meskipun sebaiknya kalau mampu adalah 12 rakaat. Sebagaimana baginda Rasul bersabda, man sholat duha isnataya asyarata rakaatan fabanallahu lahu qasran fil jannah. Barang siapa yang melaksanakan sholat duha 12 rakaat, ya, maka Allah akan membangun baginya istana di surga. Istana di surga. Terutama hari Jumat jangan ketinggalan kita sholat duha. Karena sholat duha juga itu untuk membarokahkan rizki kita. Mempermudah kita untuk mendapatkan rizki ya dari Allah. Juga untuk mensedekahi sendi-sendi badan kita. Ya. Dan tidak lupa pahalanya sangat besar. Sempatkan untuk sholat duha. Meskipun hanya 2 rakaat. Tetapi sebaiknya ya, yang sering dilaksanakan baginda Rasul itu 8. Tapi juga baginda Rasul sering melaksanakan 12 rakaat. Pemirsa, setelah sholat duha jangan lupa an-nazafatu minal iman, kebersihan sebagian daripada iman. Memang ada nazafah, ada toharoh, dan juga zakiyah. Kita membersihkan badan kita, memotong kuku kita, mencukur kumis kita, janggut kita, memendekkan gitu maksudnya. Kemudian juga membersihkan, memotong berbagai bulu-bulu yang ada di badan kita. Allah ya Rabbi ya Karim. Bersihkan gitu, di hari Jumat. Dan 1 jam kurang lebih sebelum azan berkumandang waktu sholat Jumat, sebaiknya kita sudah mandi. Mandi besar. Mandi untuk hari Jumat. Bukan mandi biasa, mandi besar. Itu sunatul muakkadah. Memakai pakaian yang paling baik dan yang bersih. Anak-anak kita juga sama, yang laki-laki. Sehingga kita berada di masjid setengah jam sebelum adzan berkumandang. Setengah jam sudah ada di masjid. Tahiyatul masjid, syukrul wudu. Nah, ada sholat yang tidak pernah ditinggalkan oleh baginda Rasul. Di hari Jumat itu pada saat kita sudah ada di masjid yang disebut dengan sholat intizar. Sholat intizar. Sholat menunggu khotib datang atau khotib berkhutbah. 2 salam, 2 salam, 2 salam terus dilaksanakan. Sebagaimana di dalam hadis riwayat Muslim baginda Rasul bersabda yang artinya begini. Barang siapa di hari Jumat yang mandi besar, berangkat ke masjid, kemudian melaksanakan sholat intizar, menunggu khotib naik mimbar. Kemudian setelah itu mendengarkan khotib
berkhutbah, kemudian melaksanakan sholat Jumat, maka orang tersebut akan diampuni dosanya antara Jumat ke Jumat. Bahkan Rasul menyampaikan ditambah lagi 3 hari sesudahnya. Artinya setelah kita melaksanakan sholat Jumat itu atau melaksanakan hal yang tadi disampaikan oleh baginda Rasul, 3 hari ke depannya dijamin kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhindar daripada melaksanakan dosa. Itu makna ditambah 3 hari diampuni dosa. Luar biasa. Setelah kita pulang atau selesai itu perjalanan dari masjid ke rumah, jangan lupa keluarkan infak terbaik. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Itu Quran surat Saba ayat 39. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Dan apa yang kamu keluarkan infak di jalan Allah, maka fahuwa yukhlifu, Allah akan menggantinya. Allah ya Rabbi ya Karim, keluarkan infak pokok rumah sakit. Orang yang istilahnya itu meminta-minta di jalan, atau anak yatim kita temu di jalan, ada anak yatim, subhanallah, luar biasa. Keluarkan infak yang terbaik. Pemirsa yang berbahagia, pada saat pulang kita sampai di rumah, maka kita melaksanakan makan berjamaah. Allah, nikmat sekali itu. Saat itulah kita makan melihat anak-anak kita yang lucu-lucu ataupun yang sudah besar sekalipun, ada dialog sedikit setelah kita makan minum selesai. Kita jangan beranjak dulu dari meja makan, ngobrol dengan istri. Bagaimana usulan-usulan kepada kita dalam hal membenahi supaya kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Kita tanya anak-anak kita bagaimana selama ini belajarnya di pesantren, bagaimana tentang ibadahnya sehari-hari. Itu kesempatan yang luar biasa. Setelah itu jangan lupa, ya, sempatkan di hari Jumat itu kita melaksanakan refreshing. Ajak istri dan anak kita main. Ya, meskipun kalau tidak ada uang di halaman rumah kita bagaimana kita istilahnya itu refreshing lah sekitar rumah kita kalau tidak ada uang. Lingkungan kita jalan-jalan, melihat pemandangan, bahkan insya Allah mudah-mudahan ada rezekinya. Setiap hari Jumat kita berangkat misalkan ke tempat yang kira-kira anak-anak senang untuk bermain di sana. Itulah para pendengar rahimakumullah, penjelasan dari Buya bagaimana kita ini memuliakan Sayyidul Ayam. Rasa nikmatnya datang hari Jumat. Sehingga pada saat hari Sabtu kita mulai bekerja, kita press. Luar biasa. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa-apa yang Buya sampaikan bermanfaat untuk Buya selaku yang menyampaikan dan keluarga. Dan mudah-mudahan bagi pendengar semuanya juga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.